warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kosyali, kelas A1 Tanduk 083 2019 0010, Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Dalam mata kuliah penyuluhan pertanian ada pun dosen kami, yaitu Insinyur Kasmeda Rashid MM dan Ismala Dewi Maskar STP MSc sebagai asisten praktik lapangan kami. Baiklah, saya akan membacakan kuesioner praktik lapangan penyuluhan pertanian. Nama responden kami yaitu Sukiman, umur 62 tahun, pendidikan formal terakhir SMP, sekolah menengah pertama, jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2 orang, pengalaman berusaha tani 15 tahun, pekerjaan sampingan bertani. Pendidikan non formal atau pelatihan atau kursus yang pernah diikuti adalah kewirausahaan PUAD, lamanya 5 hari, pelaksana hasbi, manfaat kursus atau pelatihan mengetahui cara mengelola dana kelompok, deskripsi usaha tani, gudang sebanyak 1 unit, lantai jemur sebanyak 1 unit, hand traktor sebanyak 1 unit, fungsinya untuk mengelola tanah, jaru sebanyak 2 unit untuk memisahkan jerami dari gabah pada saat dilakukan pasca panen, cangkul sebanyak 3 unit untuk menggali membersihkan tanah dari rumput, parang sebanyak 5 unit untuk menebas, motor 1 unit sebagai kendaraan untuk mengantar gabah ke tempat penjamuran. Produksi dalam jumlah fisik sebesar 1000, harga satuan dalam bentuk rupiah sebanyak 4.800 rupiah, total nilai 4.800.000 rupiah. Benih jumlah fisik 25, harga satuan 11.000, total nilai 275.000 rupiah. Pupuk kandang 20 kilo, harga persatuan 25.000 rupiah, total harga 500.000. Pupuk urea 8 kilo, harga 100.000, total nilai 800.000 rupiah. SP36 jumlah fisik 2 kilo, harga satuan 365.000, total nilai 730.000 rupiah. Berikut menggunakan pestisida dalam satuan liter, nabati 2 liter sebesar 70.000 rupiah, total keseluruhan 140.000 rupiah. Upah tenaga kerja pengelola lahan per orang, jumlah 1 orang sebesar 15.000 rupiah, total nilai 105 rupiah. Penanaman 5 orang 120.000 rupiah, total 600.000 rupiah. Pemeliharaan 2 orang 350.000 rupiah, total 700.000 rupiah. Orang yang panen total upah 168.000, total 504.000 rupiah. Setelah pasca panen jumlah orang yang digunakan 2 orang, harga satuan 150, total nilai 300.000 rupiah. Total biaya variabel sebesar 9.458.000 rupiah. Adapun biaya tetap, pajak lahan per are 50 are, sebesar 30.000 rupiah, total nilai tetap 30.000 rupiah. Penyusutan dari unit 11 unit 65.000, total 55.000 rupiah. Total biaya tetap 85.000 rupiah. Jadi total produksi 9.539.000, pendapatan 1-4 4.739.000 rupiah. Beberapa pertanyaan dari kami tentang komponen sistem tanaman legowo. Yang pertama, Bapak pernah mendengar sistem tanaman legowo? Kedua, ia mendengar sejak tahun 2003 dari PBL.
ya. Bapak pernah melakukan sistem tanaman legowo dari petani ini. Ia pernah melakukan sistem legowo dengan alasan karena sistem legowo meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, Bapak pernah mengikuti penyuluhan pertanian. Katanya dia melaksanakan penyuluhan sebanyak 1 kali per 3 bulan di sekretariat Kapoktan. Dalam sebulan diadakan penyuluhan di sana sebanyak 1 kali sampai 2 kali per 3 bulan. Bapak pernah mendengar materi dari PPL, yaitu pemilihan benih bernas, pembuatan pestisida dawati, pembelajaran sistem tanaman legowo, dan pembuatan pupuk organik. Berikut masalah yang pernah dirasakan dalam usaha tani yang dilakukan PPL sebagai solusi adalah bekerja sama dengan kelompok tani untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, yaitu penguasaan materinya menguasai, penguasaan teknik menguasai, penguasaan lapangan menguasai, dan wawasan tentang kegiatan usaha sangat menguasai. Bagaimana menurutnya tentang pemilu pertanian? Ya, mudah dimengerti. Alasannya karena penyampaian penyuluh jenis itu sangat jelas dan terstruktur. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling dimengerti, ya, katanya metode yang paling dimengerti adalah karena penyampaiannya secara langsung ke individu. Jadi penyuluh langsung menuju ke individu untuk melakukan penyuluhan. Menurut Bapak, konsep penyuluhan yang sebaiknya dilakukan pada sore hari, alasannya sudah waktu istirahat serta sudah ada waktu luang. Bapak-bapak mengikuti kegiatan penyuluhan atas kesadarannya, ya. Dan beberapa masalah yang Bapak alami sehubungan dengan berusaha tani. Yang pertama, pupuk langka pada saat pemakaian. Ya, yang kedua, ketergantungan air. Pertama pada faktor alam, yang kita bergantung pada faktor alam. Yang dalam kegiatan berusaha tani, apa saja yang diterima dari bantuan pemerintah yang ada, katanya ada, yaitu benih dan alat simpan, alat mesin pertanian. Saran dari Bapak kepada PPL, saran dari petani ke PPL yang bertugas di desa ini, katanya pembuatan proposal untuk pengadaan alat simpan. Ya, mereka butuh contoh proposal untuk alat simpan, alat mesin pertanian. Beberapa harapan para petani, bapak-bapak petani tentang kegiatan penyuluhan yang akan khusus kepada pemerintah adalah pemerataan pembangunan di bidang pertanian. Katanya pentingnya pemerataan pembangunan di bidang pertanian untuk melangsungkan kesejahteraan petani. Kuesioner untuk penyuluh pertanian lapangan atau PPL, ya. Nama penyuluh Pak Hasmi, umur 44 tahun, pendidikan formal S1 agronomi, jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, pendapatan pokok per bulanannya adalah 2 juta, pendapatan sampingan bulanan sebanyak 1 juta. Ya, kursus pelatihan yang pernah diikuti adalah workshop pembuatan materi digital. Yang ke-8, pengalaman menjadi penyuluh adalah pembagian ilmu ke seluruh petani. Nama kursus dan pelatihan yang pernah diikuti yaitu workshop pembuatan materi digital, lamanya 3 hari. Pelaksananya Kementerian Pertanian. Manfaat kursus pelatihan yaitu mampu membuat materi dalam bentuk digital. Kegiatan-kegiatan penyuluhan yang pernah dilaksanakan oleh penyuluh pertanian lapangan yaitu pembuatan program penyuluhan. Dalam itu persiapan-persiapan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan, yang pertama pembuatan program penyuluhan, yang kedua monografi desa. Jadi setiap sebelum melakukan kegiatan dia menyiapkan atau membuat program penyuluhan supaya lebih terstruktur, katanya. Yang kedua, materi apa saja yang diberikan kepada petani selama 6 bulan terakhir, yaitu intensifikasi cengkeh, pengolahan lahan penanaman padi,
dan tanaman sejajar Lego. Yang ketiga yang digunakan untuk menyampaikan cara penyampaian kepada petani adalah sekolah lapang atau SL. Alasannya supaya petani secara langsung menyaksikan metode pembudidayaan. Yang kedua, dia menggunakan sistem ceramah. Alasannya penyesuaian pada waktu ya dalam malam hari. Yang ketiga, praktek langsung supaya secara detail dapat langsung dilaksanakan dan diterapkan kepada petani. Yang kedua, mereka menggunakan alat pada kegiatan penyuluhannya untuk memudahkan dalam penguatan pemahaman petani. Jadi secara langsung dia menggunakan alat dan langsung praktik supaya mudah dipahami oleh petani. Membuat jadwal kepada petani sebelum kunjungannya, membuat jadwal lah, karena katanya ya, mereka melaksanakan penyuluhan kadang harian, kadang terstruktur secara bulan, dan ada program per tahunnya. Dalam pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan di rumah ketua kelompok tani ataupun di sekretariat kelompok tani. Bagaimana sambutannya? Ya, seluruh petani katanya antusias. Kesulitan-kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan ya. Kesulitannya adalah faktor alam, mungkin hujan dan lain-lain. Faktor alam tentunya. Kesan dan kesan yang didapat digabungkan selama menjadi penyuluh pertanian adalah menjadi penyuluh kesannya apabila melihat para petani berhasil menggunakan metode. Kesan-kesan penyuluh pertanian apabila melihat seluruh petani berhasil. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan pada saat masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Ya, masih, karena masih membutuhkan praktik langsung yang langsung dibawakan oleh para penyuluh pertanian sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Itulah penjelasan dari saya pengisi kuesioner penyuluh pertanian lapangan dan para petani. Ya, berikut adalah dokumentasi.